adalah doktor di pendidikan dari Michigan State University. Beliau juga berpengalaman menjadi guru bahasa Inggris kalau tidak salah ya dulu ya. Dan beliau ini adalah sarjana hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Pak Dirjen ini luar biasa sekali bergabung dengan berbagai macam ini ya kelompok-kelompok pembelajar. Ya mungkin Bu Titi dan Bu Titis kayaknya sudah kenal Pak Dirjen dari sejak lama ya sepertinya. Oke, terima kasih panitia. Baik, Pak Iwan, kita ingin mendengar gitu, bagaimana sih kira-kira setelah Mas Menteri menyampaikan perkembangan terbaru ya mengenai kurikulum di kondisi khusus ini, gimana sebaiknya guru-guru merespon kebijakan yang menarik ini, Pak Iwan? Kami persilahkan untuk dapat menyampaikan paparannya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya tadi sangat menikmati presentasi Bu Titi sih sebenarnya. Itu bagus sekali dan salut saya sama Bu Titi dan kelihatan banget ininya ya, filosofi gurunya dalam gitu ya, walaupun Iya, sangat Jogja sekali gitu ya dengan bahasa yang sepertinya halus gitu, tapi bagi saya itu dalam sekali dan luar biasa dan itu memang yang kita ingin dorong dan mudah-mudahan saya yakin sih Bu Titi pasti jadi inspirasi buat guru-guru yang lain yang ada di baik itu di sekolahnya, juga di komunitas guru belajar gitu ya, dan ekosistem belajar yang lain. Ini sebuah sikap yang tidak mau kalah, tidak mau menyerah bagaimanapun keadaan, selalu mencari solusi gitu ya, bukan mencari alasan, selalu bersikap positif dan melihat bahwa segala sesuatu itu juga relatif tergantung konteks. Tadi Bu Titi cerita, oh keren nih guru yang kayak gini, tapi belum tentu bisa relevan dengan konteks yang dihadapi di sekolah kita gitu. Itu menunjukkan kualitas reflektif yang luar biasa dan bagi saya nih Bu Titi guru keren. Jadi terima kasih saya ikut belajar tadi sama Bu Titi di paparannya. Baik, Mas Danas, mungkin saya sedikit mengulang kembali yang beberapa poin yang kemarin disampaikan oleh Mas Menteri gitu ya, menjadi frame untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama tentang bagaimana memang kenapa kita meluncurkan kurikulum darurat ini. Tentunya kita melihat berbagai perkembangan yang ada. Belajar dari rumah ini kan sudah sejak bulan Maret, dari survei-survei kita, dari dialog kita dengan berbagai guru dan sekolah, kendala-kendala yang dihadapi oleh bukan saja guru, orang tua, dan murid dalam PJJ ini kan bervariasi, tapi bisa dibilang ada beberapa hal yang selalu jadi tema umum. Pertama, kalau di guru itu adalah kesulitan untuk melakukan pengelolaan proses belajar mengajar karena situasinya sangat berbeda dan juga ini saya juga sampai sekarang bahkan ya ketuntasan kurikulum ini selalu menjadi momok yang menghantui para guru walaupun sudah dikomunikasikan tidak perlu menuntaskan kurikulum tapi selalu menjadi dalam prakteknya dalam ketika sudah keseharian selalu menjadi hal yang perlu dilakukan tapi sebenarnya ini sudah dari surat edaran Mendikbud di bulan Maret ini sudah dibilang tidak perlu gitu ya. Jadi ini kendala. Lalu kemudian waktu belajar sangat signifikan berkurangnya. Di survei kami itu belajar itu dalam seminggu itu sangat signifikan menurutnya siswa itu belajar ya 2 sampai 4 hari secara umum yang paling besar dan 1 hari itu pun juga 2 jam maksimal. Jadi waktu pembelajaran bagi guru ini bukan saja untuk belajar mengajar tapi juga bagi guru untuk memenuhi jam mengajar jadi kesulitan. Lalu kemudian berkomunikasi dengan orang tua. Karena orang tua tiba-tiba dalam konteks pandemi bukan saja tadinya kan kalau ketemu orang tua di awal tahun ajaran mungkin ya, atau mungkin di tengah-tengah kasih rapor gitu, atau di akhir semester, sekarang setiap hari, relatif setiap hari, dan ini semua orang tua. Dan ini merupakan sebuah cara kerja pembelajaran di masa pandemi yang menjadi sebuah pola baru yang signifikan. Jadi peran orang tua ini menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Jadi komunikasi antara orang tua jadi sangat ini sekali. Dan orang tua pun juga menyampaikan keluhan-keluhan bahwa misalnya tidak
bisa mendampingi anak di rumah, baik itu karena tidak ada waktu, karena harus bekerja, tidak memahami mungkin juga pelajaran dari anak, terutama untuk jenjang SMP ke atas, dan juga untuk memotivasi, karena orang tua juga ketika sudah bekerja mungkin juga capek dan lain-lain. Lalu bagi siswa, siswanya juga kesulitan berkonsentrasi dan mengeluhkan, karena guru memang lebih banyak dengan keterbatasan hanya memberikan penugasan-penugasan, jadi tidak ada interaksi seperti biasanya, dan ini juga menyebabkan rasa stres dan jenuh dari murid karena kondisi PJJ, tidak ketemu teman-teman gitu, sehingga berpotensi menimbulkan cemas dan depresi. Lalu secara umum juga akses kepada sumber belajar dan dana untuk aksesnya. Jadi kuota internet, pulsa, dan lain sebagainya. Kami memang sudah melakukan banyak inisiasi untuk memberikan solusi seperti program guru berbagi, seri BIMTEK daring, webinar, penyediaan kuota gratis, relaksasi bantuan operasional sekolah dan BOP PAUD, kemudian ruang guru PAUD dan sahabat keluarga, ada program belajar dari rumah di TVRI, belajar dari radio, dan rumah belajar itu sangat signifikan juga peningkatannya selama pandemi, dan juga kerjasama dengan penyedia platform daring. Namun ujung-ujungnya di sini adalah perlu sebuah bantuan, terutama pembelajaran dalam hal kurikulum yang perlu disederhanakan. Dan ini yang kemarin disampaikan oleh Mas Menteri bahwa saya tidak akan berbicara tentang pembukaan relaksasi zona kuning, tapi lebih pada fokus kepada kurikulum darurat. Nah, fleksibilitas ini tetap menjadi prinsip. Jadi artinya kurikulum yang disederhanakan ini adalah sebuah opsi yang bisa dilakukan oleh sekolah sehingga bisa kemudian lebih melayani kebutuhan pembelajarannya siswa. Saya akan langsung masuk ke paparan tentang itu. Oke. Jadi ini ada dua hal di sini untuk meringankan kesulitan pembelajaran, terutama buat guru, tapi juga nanti juga ada sangkut pautnya dengan orang tua dan murid. Kita membuat sebuah kurikulum darurat atau kurikulum untuk kondisi khusus, dan juga khusus untuk PAUD dan SD ada modul pembelajaran yang bisa mendampingi kurikulum darurat tersebut. Jadi yang pertama, kenapa ada kurikulum darurat? Ini untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dalam penentuan nanti kenaikan kelas dan kelulusan. Disiapkan untuk jenjang dasar dan menengah, termasuk untuk pendidikan khusus. Dan modul yang tadi saya sampaikan, nanti mungkin juga saya akan, kalau ada waktu juga dilihatkan modulnya seperti apa. Ini khusus untuk PAUD dan SD, karena memang mereka lah yang paling, di antara semua jenjang yang paling kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi mudah-mudahan dengan ada semacam modul yang kita siapkan dan kalau diikuti saat itu bisa cukup baik gitu ya. Guru-guru harus merasa aman dengan modul ini, bisa menjadi panduan bukan saja buat guru, tapi juga buat orang tua atau wali dari murid dan juga untuk murid dalam proses PJJ. Kurikulum darurat ini merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Jadi intinya ini sebenarnya adalah kurikulum 2013, tapi kita pilih hanya yang hal-hal yang esensialnya saja dan yang menjadi kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Artinya ini tidak kemudian membuat lebih ketinggalan, tapi ini bisa kemudian lebih menggali. Jadi kalau kemarin Mas Menteri menggambarkannya, ini kita memberi ruang untuk melakukan sebuah pembelajaran yang lebih mendalam. Gitu. Jadi bukan coverage, bukan semuanya harus dipelajari, tapi singkat-singkat, tapi beberapa hal yang esensial yang menjadi prasyarat dan itu dipelajari secara fokus dan mendalam. Lalu kemudian kurikulum ini bisa berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi tidak perlu nanti khawatir kalau harus kalau nanti COVID-nya sudah selesai, ini harus pindah ke kurikulum yang 2013 sebelumnya, itu enggak juga. Jadi ini bisa dipedomani dan diikuti sampai akhir tahun ajaran di tahun 2021 nanti. Nah, sekolah itu bisa memiliki opsi. Jadi diberikan opsi untuk kalau merasa mungkin
kurang begitu nyaman atau ingin ini, ya boleh tetap menggunakan yang 2013. Namun bagi sekolah atau satuan pendidikan yang memilih, itu bisa memilih opsi yang kedua, yaitu menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Dan kita juga tahu ada beberapa sekolah yang sudah kemudian melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, itu juga nggak apa-apa, itu juga silakan lanjut. Nah, pada pagi ini saya mungkin akan fokus kepada kurikulum darurat ini. Eh, yang kita lihat nanti dampaknya ini adalah bisa menjadi sebuah acuan yang lebih sederhana bagi guru, sehingga kemudian bisa mengelola pembelajaran dengan lebih baik. Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita mempelajari bahwa waktu yang dihabiskan oleh guru dalam bekerja pada saat ini, komunikasi dengan orang tua itu sangat menyedot waktu yang tadinya tidak begitu banyak dilakukan oleh guru. Karena pembelajaran biasanya ya hanya dengan murid gitu ya di sekolah. Ketemu orang tua hanya di waktu awal semester, kalaupun itu ada, atau biasanya di waktu penerimaan evaluasi belajar, apakah di pertengahan semester atau akhir semester. Ini setiap hari dan setiap siswa dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, tentunya ini butuh butuh bagaimana secara kerja pun juga diatur untuk bagaimana lebih efisien dan lebih mengatur waktu kerja sehingga bisa lebih baik. Nah, ini salah satu hal yang bisa dilakukan sehingga berkurang untuk beban bagi para guru dalam proses mengajar. Dan kemudian guru-guru pun dan murid-murid juga bisa fokus kepada hal-hal yang esensial dan kontekstual. Jadi dengan penyederhanaan ini, fokus utama bisa diberikan kepada hal-hal KIKD-nya yang lebih esensial dan lebih kontekstual. Jadi bisa memberikan waktu yang lebih banyak untuk mendalami KIKD yang dipelajari, yang esensial. Dan dengan demikian diharapkan guru merasa lebih tadinya merasa tidak menentu gitu ya, ini gimana dan takut salah. Sekarang sudah ini kita berikan sebuah kurikulum yang lebih sederhana sehingga mungkin bisa membantu lebih aman dan nyaman bagi para guru pun juga dalam konteks bekerja. Bisa juga waktu yang dihabiskan juga yang sekarang juga tersedot untuk berkomunikasi dengan orang tua itu juga bisa kemudian dimitigasi karena penyederhanaan ini. Lalu bagi siswa tentunya siswa jadi tidak terkejar-kejar, jadi yang sering kita dengar itu guru memberikan tugas karena ya mungkin guru takut ini nanti tidak sempat diajarkan, kemudian akhirnya yang siswa akhirnya menerima tumpukan tugas yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membantu murid untuk tidak terbebani dengan tuntutan untuk mencapai semua hal yang ada dalam kurikulum 2013 yang sebelumnya. Dan fokus kepada hal yang esensial dan kontekstual. Jadi pembelajaran pun bisa terjadi dengan lebih bermakna. Dan harapannya dengan demikian kesejahteraan psikososial murid juga bisa meningkat. Orang tua akan lebih mudah dalam pendampingan belajar dari rumah, jadi diharapkan dengan penyederhanaan ini bisa mempermudah proses dukungan pendampingan dan juga kesejahteraan psikososial orang tua juga mudah-mudahan tingkat tekanan atau stres yang tadinya sangat mungkin lebih tinggi karena anak harus bisa semua mengejar semua, itu bisa berkurang. Jadi intinya kurikulum darurat ini diharapkan kita dapat membantu untuk mengurangi kendala-kendala yang sudah kita identifikasi baik terhadap guru, orang tua, dan anak selama pandemi. Nah, khusus untuk PAUD dan SD, kami menyediakan bukan saja penyederhanaan kurikulumnya, tapi modul belajar yang bisa untuk dijadikan pegangan bagi guru, orang tua, dan siswa selama masa pembelajaran jarak jauh ini. Atau juga kalau nggak jarak jauh nanti juga bisa, kalau udah selesai juga bisa dipergunakan juga secara mandiri. Nah, modul ini kalau yang PAUD itu kan kita merdeka bermain ya kalau PAUD ini. Jadi bermain adalah belajar, itu prinsip utama. Jadi memang itu adalah lingkup dari PAUD dan bagaimana proses pembelajaran itu bisa nyambung dengan kegiatan sehari-hari. Jadi kontekstual. Jadi artinya dibantu untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang bermakna di konteks PAUD. Untuk SD pun juga sama, tapi SD kita ada penekanan pada assessment yang kompetensi minimum yang sudah diluncurkan, yaitu literasi, numeracy, dan karakter, dan kecakapan hidup. Jadi ini menjadi pijakan bagaimana sebuah modul yang integratif, yang bisa relevan dengan konteks sekarang, dan mencakup berbagai mata pelajaran. Jadi memudahkan para guru
untuk bisa memfasilitasi perkembangan siswa, memantau perkembangan siswa di rumah, dan juga membantu orang tua. Karena modul ini bukan saja ada modul guru dan murid, tapi juga ada modul pendampingan orang tua. Jadi ini satu kesatuan yang mudah-mudahan bisa membantu tadi berkomunikasi mau seperti apa, guru bingung ini harus seperti apa, sequence dan lain sebagainya. Sekarang ada modul yang ada tips dan strategi buat semuanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu proses pembelajaran. Modul ini bisa dilakukan secara mandiri oleh pendamping. Nah, ini juga salah satu prinsip desain dari modul ini. Jadi dengan adanya modul pendamping baik untuk guru dan orang tua, ini bisa dilakukan pembelajaran secara mandiri juga di rumah. Jadi mungkin nggak harus selalu berkomunikasi dengan guru, karena memang bisa dilakukan secara mandiri oleh orang tua. Tapi tentunya koordinasi dengan guru itu perlu dilakukan secara berkala, tapi membantu orang tua untuk bisa memudahkan pendampingan yang ada di rumah. Ini contohnya bagaimana dalam 1 minggu gitu ya, misalnya di kegiatannya ini ada literasi, ada numeracy. Jadi di hari Senin misalnya materinya ada tokoh cerita, alur cerita, kosakata baru, persamaan kata, dan numerasinya tentang jaring-jaring kubus. Ini ada sebuah tema yang dijadikan sebuah tautan dari semua kegiatan gitu. Dan kegiatan dalam setiap hari itu ada strukturnya, ada misalnya ada pesan pagi, ayo membaca, kata baruku, ayo menulis, ayo bercerita, ayo berlatih, jurnal bacaku, dan refleksiku. Sedangkan di numerasi, setiap hari kegiatannya ada intuisi bilangan, konsep matematika, dan eksplorasi matematika. Nah, materinya ini bisa bervariasi dan ini ada tema-tema tersendiri yang ada di setiap minggu. Dan yang jadi ininya juga ada kayak project-nya. Jadi ada semacam kegiatan yang lebih fun-nya gitu ya, yang nanti dilakukan sesudah proses 1 minggu selesai. Kalau di literasi misalnya membuat poster untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Kalau di numerasi replika kubus dan balok beserta jaringnya. Dan ini dilakukan di hari Sabtu, mungkin bisa dengan keluarga, kolaborasi mungkin dengan kakak adik dan sebagainya, sehingga kemudian bisa jadi sebuah kegiatan belajar bersama-sama gitu. Dan ini yang kita inginkan tentunya pembelajaran yang ada ini bisa kontekstual dengan situasi yang ada di masing-masing keluarga yang pasti berbeda-beda ya. Nah, kegiatan harian ini bisa dikerjakan baik itu di sesi pagi, siang, dan sore hari. Jadi karena dia tidak full gitu ya, 105 menit dan 90 menit ini kurang dari 4 jam ya, 3 jaman berapa gitu ya. Tapi ini jadi bisa dilakukan tergantung dengan konteks yang ada di keluarga. Mungkin orang tuanya bekerja di pagi hari, di sore hari, atau di siang hari gitu. Jadi ini bisa disesuaikan. Lalu kemudian ada asesmen diagnostik yang mungkin juga ini bagian dari kelengkapan modul yang dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif siswa dan non-kognitif dalam PJJ. Jadi misalnya dalam non-kognitif ditujukan untuk mengakses kondisi psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas selama belajar dari rumah, dan kondisi keluarga siswa. Dan kognitif itu untuk melihat bagaimana capaian kompetensi, untuk melihat assessment dari ini untuk menjadi pilihan strategi pembelajaran selanjutnya, dan untuk melihat siapa yang perlu mendapat pelajaran tambahan, dan sebagainya. Nah, assessment diagnostik ini kita lakukan dan kita menjadi satu paket dari hal yang bisa kita share kepada guru supaya bisa membantu proses pembelajaran yang lebih efektif. Jadi mulainya itu tergantung dari assessment diagnostik dulu, siswa udah sampai di mana. Jadi nggak langsung seragam semua siswa. Jadi harus dilihat dan dilakukan diferensiasi tergantung dari hasil assessment diagnostik. Lalu selanjutnya dengan konteks pada masa pandemi ini, kita juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru bahwa tidak harus lagi guru mengejar beban mengajar 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Sehingga kemudian guru dapat lebih fokus untuk memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa khawatir tentang mengejar-ngejar pemenuhan jam.
Eee, dan terakhir ini, bahwa upaya untuk penerapan kurikulum, darurat ini tidak bisa dilakukan secara sendirian. Ini harus melibatkan partisipasi, semua pihak untuk bisa menjamin bahwa penerapannya bisa terjadi dengan efektif. Jadi ini bukan saja dari orang tua, guru, dan murid, tapi juga bagaimana sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, dan masyarakat sipil untuk bisa bekerja sama memastikan bahwa anak-anak kita bisa terus belajar dengan sehat dan selamat dengan implementasi kurikulum darurat ini. Mungkin demikian dulu dari saya, Mas Danas, mungkin nanti bisa dilanjutkan ditanya jawab. Di sesi tanya jawab. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, ini membuka kembali wawasan kita ya Bapak Ibu guru dan juga sobat karakter bagaimana kurikulum di masa kondisi yang khusus ini memang didesain atau dikreasikan untuk dapat memberikan fleksibilitas. Itu kata kunci pertama ya. Kemudian mungkin lebih ke adaptif dan juga bagaimana ini juga akomodatif gitu ya terhadap berbagai macam ragam kondisi peserta didik ataupun juga kondisi gurunya ataupun satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang menarik nih Pak Iwan tadi ada poin tentang fleksibilitas, tentang jam pelajaran yang tidak lagi harus dikejar-kejar 24 jam gitu ya. Tetapi ini juga menjadi menarik karena kan tadi kondisi di sisi siswanya untuk yang masih PJJ atau belajar dari rumah kan berbeda-beda Pak Iwan. Misalkan untuk yang kalau yang SMP ke atas mungkin sudah bisa belajar mandiri. Tetapi Ya, yang untuk butuh pendampingan seperti PAUD dan SD ini Pak Iwan, itu kan beda-beda gitu ya. Ada yang orang tuanya bisa mendampingi penuh, ada yang tidak gitu. Misalkan kondisinya ada bekerja gitu ya. Nah, ini gimana caranya guru itu bisa misalkan mungkin apakah mungkin membagi kelompok-kelompok kecil untuk oke, yang kelompok satu kita layani pukul 8 sampai pukul 10, terus kemudian diganti dan lain sebagainya. Itu boleh nggak sih Pak Iwan seperti itu? sangat boleh dan perlu dilakukan. Kalau menurut saya itu hal yang perlu dilakukan. Jadi jam pelajaran itu tidak mematok jam yang biasa gitu. Yang tadi Mas Danas bilang bahwa kelompok-kelompok kecil itu bisa dilakukan sehingga apa yang mungkin ada kelompok yang bisa belajar di jam 8 gitu ya, ada yang mungkin udah agak siang gitu karena orang tuanya nggak bisa mendampingi, baru bisa pulang kerja misalnya sore hari. Itu bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Dan ini juga membutuhkan mungkin struktur kerja dari guru-guru ya, yang mungkin juga perlu perlu dilihat apa yang menjadi hal yang relevan dengan konteksnya. Jadi karena jam jam mengajarnya bisa lebih bervariasi dan kemudian bisa menjadi penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi orang tua juga. Baik, ini jadi memang kerja bersama tadi ya, terakhir adalah kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh ini Pak Iwan ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan, nanti kita akan sampai ke